Oke, mari kita mulai mengenai slide dan topik lanjutnya ya. Sekarang ini kita akan coba bahas apa yang namanya fixed income. Fixed income itu kalau dalam arti yang bahasa simple, artinya adalah sesuatu yang berpendapatannya tetap. Contohnya yang paling simpel adalah tabungan, deposito, terus obligasi. Nah, di sini nanti akan kita coba bahas beberapa jenis yang major. Jadi yang umumnya seperti ini. Produk-produk ini pun ada yang turunan. Jadi dari produk ini bisa dibikin lagi produk-produk yang dibungkus lah apa segala macam. Oke, yang pertama kita akan coba yang namanya apa sih obligasi fixed income itu dibagi obligasi atau bonds atau CP. Ini saya baginya dari atas adalah yang paling long term, terus yang paling secure. Pertama itu bond atau obligasi, nomor dua adalah commercial paper atau sering disebut CP. Setelah itu adalah yang namanya PN. PN itu promissory notes. Yang paling risknya paling besar yang biasa kita kenal adalah MTN atau medium term notes. Oke, bedanya apa sih? Bonds ini semuanya biasanya itu ada dua yang major. Nomor satu adalah bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dari pemerintah ini pun ada dibagi lagi, misalkan negara Indonesia itu mengeluarkan obligasi Indonesia keberapa sekian. Nah, dari bawahan itu lagi yang bisa disebut obligasi pemerintah atau kita masih bilang gray area adalah beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang which is dalam arti kata perusahaan-perusahaan itu juga dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebagai mayoritas. Nah, misalkan kayak Wika atau misalkan Bank Mandiri, terus ada juga Bank BTN, mereka juga boleh mengeluarkan obligasi yang mereka jual ke market, lalu juga mereka bisa jual dalam mata uang rupiah, dalam mata uang US, dalam mata uang yen. Nah, itu juga bisa mereka lakukan seperti itu. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan yang namanya commercial paper. Ini sebenarnya dari commercial paper, promissory notes, dan MTN semuanya adalah mirip. Kenapa saya bilang mirip? Karena ini semua surat utang. Sifatnya itu dari ketiga produk ini adalah rata-rata itu semuanya di bawah 5 tahun. Yang paling panjang itu biasanya yang kita dengar itu adalah MTN, biasanya itu 5 tahun. Kalau khusus untuk CP atau commercial paper dan PN itu biasanya rata-rata 1 sampai 3 tahun. Oke, kita lanjut ya. Next slide please. Ini saya simpel-simpel aja nunjukin kayak apa sih bentuk fisiknya. Ini kalau kalian lihat kenapa sih tahunnya tahun lama semua, karena tahun sekarang itu semuanya itu adalah scriptless. Jadi nggak perlu fisik sama sekali karena semuanya ada di KSEI, terdaftar di KSEI juga. Nah, itu yang di atas adalah obligasi dari pemerintah, bank pemerintah ya, Bapindo ya. Sekarang sih udah digabung sama Mandiri kalau saya nggak salah. Di paper ini selalu menunjukkan yang ini kebetulan tuh kuponnya doang ya, kuponnya. Jadi bonds-nya itu satu kertas gede itu biasanya di belakangnya ada kertas-kertas kecil. Misalkan tenornya atau bunganya itu ada sekitar 12 kali dibayar, maka setiap kali lu dibayar jatuh tempo kuponnya itu disobek. Nah, ini adalah sobekan dari kupon itu kurang lebih. Dia sebutkan bunganya itu macam-macam. Jadi dari semua surat utang itu ada macam-macam. Misalkan gue utang sama Om Budi tadi, Bud, gue mau pinjam duit dong. Oke Kak, lu duitnya buat apa? Pasti si Budi akan nanya seperti itu. Duitnya gue nanti buat ini nih, puterin buat lempar lagi kredit karena gue Bapindo. Berapa bunga lu yang mau kasih Kak? Atau berapa lama lu perlu duit ini? Misalkan gua ini perlu pinjaman duit misalkan 100 juta rupiah, gua akan butuh selama 3 tahun, setiap tahunnya nanti gua akan bayarin lu bunga itu yang nantinya gua bayar setiap 3 bulan, itu ekivalennya kira-kira 10%. Oke, nah si Budi udah tahu nih, gua yang pinjem, pasti kan si Budi tahu gua nih orangnya kayak apa, nomor satu. Kedua, Budi udah tahu tenor yang gua akan pinjem berapa lama. Ketiga, dia sudah tahu bunganya berapa sih. Nah, bunga ini pun akan tetap ada yang namanya fix bunga atau fix rate. Atau gue bisa ngomong sama si Budi, Bud, ini kan gue pinjam 3 tahun. Gue pinjam 1 tahun ini, gue kasih lu fix deh 10%. Terus tahun kedua sama ketiganya gimana? Tahun 2 dan ketiganya ini kita akan hitung dari misalkan 3 rata-rata dari 3 bunga deposito bank pemerintah plus 3 bank
bank swasta. Jadi digabung dari 6 bank itu terus dicari rata-ratanya, tapi gue tambahin 2% misalkan. Bisa seperti kayak itu. Nah, oke, yang di bawahnya itu kalau kayak kita lihat sama bonds juga, cuma dalam mata uang US ya. Oke, next. Ini kalau ada pertanyaan silakan di-cut atau masuk ke chat ya. Oke, ini salah satunya, sorry, saya buka juga sebentar. Nah, ini salah satu contoh juga ya, tapi ini kebetulan bukan Indonesia punya, ada beberapa. Next lagi, Bud. Nah, itu yang di bawah nih, ini adalah contoh promissory notes. Sebetulnya sama persis begitu, seperti itu. Dulunya ada beberapa instrumen ini yang namanya atas unjuk. Atas unjuk tuh berarti tidak ada nama. Tetapi pada saat Anda membeli di belakangnya ada yang tulisan misalkan oke, yang punya siapa segala macam, dulu bunganya dibayarin ke siapa, itu biasanya ada seperti itu. Tapi barang ini tidak ada nama. Jadi kalau ketemu di jalan dan belum dilaporkan misalkan hilang, Anda bisa bawa terus begitu dijual lagi dengan catatan ya nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan boleh nemu, karena biasa kalau udah hilang biasanya ada lapor untuk ini hilang dan ini diblokir. Oke, itu contoh salah satu promissory notes ya. Nah, next. Oke, nah ini ada Barclays. Ini yang ada sebutannya zero coupon notes ya, atau suatu surat utang tetapi tidak memberikan bunga. Kok ada yang mau sih kasih begini? Misalkan gue pinjam lagi nih, balik gue pinjam ke Iskandar. Gue pinjam duit dong, butuh berapa lama Kak? 5 tahun. Tapi gue nggak bayar bunga ya. Nah, pada saat itu terjadi, maka si Is bilang, ngapain gue kasih pinjam ke lu? Nah, kita terus ngomong sama si Is, gue nggak kasih lu bunga. Tapi gue pinjam lu misalkan 100 juta, lu kasih gue misalkan 80 juta aja. Jadi itu 20 juta yang gue anggap lu bunga. Nanti jatuh tempo, gue akan utang sama lu 100 juta. Gitu, gue akan bayar lu 100 juta. Oke, itu yang namanya zero coupon bonds. Itu biasanya bunga di depan. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh perbandingannya. Kalau kita lihat tuh yang SBR 01, itu kita lihat tingkat bunga penjaminan LPS tambah fixed rate 1,25. Ini yang kita sebut tadi floating interest. Kayak yang tadi, misalkan 2 tahun. Tahun pertama gua kasih fix, tahun keduanya floating seperti ini. Nah, ini kelihatan tuh, kupon awalnya 8,75. Terus kupon bunga acuan berikutnya adalah LPS plus 1,25%. Nah, ini peminimum pemesanan, ini karena retail jadi agak kecil. Terus total yang bisa dijual atau bisa dibeli, kita bisa beli adalah 2,39 triliun. Nah, sebelah kanannya itu ada LPS tapi cuma plus 25 alias 0,25. Kupon awalnya 7,5. Hal-hal ini seperti ini yang biasa kita harus lihat. Berapa lama sih tenor lu? Kedua, bunganya berapa? Terus yang ketiga yang paling penting biasanya, ini yang ngutang siapa? Kita harus kenal nih, SBR, oh pemerintah, oke lah, pemerintah Indonesia oke lah, kita tinggal di sini, kita tahu dia begini-begini. Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani masih oke lah, kita percaya sama dia bla 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 segala macam. Oke, next. Yang merah yang ada PHEI. Oke, sebentar ya. Nah, ini seperti yang tadi kita lihat bahwa barang-barang yang kita beli itu fixed income itu juga termasuk instrumen-instrumen yang bisa kita jual beli. Jadi baik SBN atau CP atau PN itu kita bisa jual beli. Bahkan ada beberapa yang memberikan fasilitas callback. Jadi misalkan oke, kamu mau jual, kita standby buyer. Jadi misalkan saya utang nih. Bud, gue utang sama lu misalkan 1 miliar, tapi dari 1 miliar itu misalkan pecahannya ada 200 juta kali 5. Terus satu saat si Budi ini butuh duit nih. Kak, gue perlu 200, anak gue masuk sekolah atau bagaimana. Maka saya wajib membeli obligasi yang ataupun instrumen fixed income atau surat utang yang saya berikan kepada Budi sebesar pecahannya yang saya keluarkan. Misalkan dia jual 200, saya langsung balikin ke dia dengan price-nya itu misalkan 100.
Jadi misalkan dia 200 juta, kita balikin 200 juta. Itu namanya par, price-nya itu di par, di 100%. Jadi tidak naik, tidak turun. Dan untuk market seperti ini, karena bisa diperjualbelikan, yang kita biasa sebutnya tuh di secondary market, itu tentu balik lagi ada bid sama offer. Makanya, satu hal lagi yang kalian kalau ditawarkan oleh para bankers atau para fund manager, jangan hanya melihat interest rate-nya yang kira-kira misalkan 7%, 8%, atau 9% dalam bentuk rupiah ya. Tapi perhatikan juga harga price-nya dia sudah berapa. Kalau price-nya dia 100%, maka Anda mendapatkan 9,75% apabila bunganya benar segitu. Sebagai contoh nih, misalkan bunganya lu dapat 10%. Price-nya itu dari pertama kali kan berarti masih on par, misalkan 100%. Begitu marketnya lu dia naik karena bunganya gede, jadi misalkan 110%, jadi harganya nih lu beli barang nih, barangnya ini di paper itu tulisannya 1 miliar. Setiap bulan, setiap tahunnya itu lu mendapatkan 100%. Karena bunganya 10% kan? Anggap kita bicara net lah. Pada saat barang itu naik dan lu mau beli di harganya 110, maka uang yang harus lu bayarkan itu adalah 1,1 miliar. Karena harganya 110. Jadi duitnya itu lu keluar 1,1 M, tapi bunganya tetap 100 juta. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, untuk bid sama price-nya ini, bid offer untuk price obligasi ini, sometimes bisa kelihatan yang sudah done. Nah, ini saya belum tahu ya. Sampai sekarang ini mereka sudah bilang bahwa kita mau bikin live untuk fixed market, terutama untuk obligasi. Tapi so far gua cari dari BI dan yang lain-lain belum menemukan. Mudah-mudahan ada dari yang lain bisa kasih tahu linknya yang terutama yang free sih. Nah, paling nggak kita bisa ada bayangan harganya berapa sih gitu. Oke, next. Oke, ini yang simple nih. Ini harga untuk harga tadi gue cuma ketemu itu yang dari BCA, itu adalah linknya beberapa dari produk-produk obligasi. Terus ini yang teori yang paling dasar yang mereka lakukan adalah kalau interest rate naik, bunga deposito naik, maka yield-nya dari obligasi, terutama dari obligasi lah ya, itu akan turun. Kalau interest rate-nya misalkan naik, turun, misalkan bunga deposito turun dari 10 ke 5, maka price-nya dari bunga dari obligasi itu akan naik. Ini yang saya apa yang tadi kita sebutin harganya bisa 110, bahkan bisa 90 kalau pas lagi turun, bisa juga pada saat 98 itu pernah 40% harganya, bisa 30, bisa 50. Semuanya tergantung demand sama supply ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Saya cut dulu deh. Ini ada yang menanya atau benar-benar gelap, nggak ngerti atau bagaimana nih? Oke, kita lanjut deh ya. Next, Bud. Thank you. Ini salah satu contoh aja. Kalau kita lihat tuh, ini adalah SR Sukuk Retail 006. Harga per unit kalau kalian tuh, nah itu tenornya itu 3 tahun, terbit 2014 5 Maret, jatuh temponya 5 Maret 2017. Karena ini retail, pecahannya adalah 1 juta, harga per unit pada saat launch itu 100%. Jadi kalau 1 juta bayar 1 juta. Nominal pelunasan juga sama 100%, at par juga. Jadi kalau lu punya lu beli 1 juta, jatuh tempo di 1 juta. Tradable, boleh tradable, tetapi dengan 1 periode kupon. Nah, ini kuponnya kapan nih? Kamu harus lihat fixed kupon di bawah imbalan fixed kupon, berarti bunganya itu udah fix, dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulan. Jadi lu harus pegang barang ini 1 bulan dulu, baru boleh lu jual. Misalkan lu beli di pertama kali 5 Maret 2014 primary ya, langsung beli. Berarti lu boleh jual beli barang ini pada saat 5 April 2014. Oke, next. Oke, ini gue coba merangkum apa sih market itu, kurang lebih seperti ini ya. Financial market itu di sebelah kirinya money markets. Money market itu termasuk fixed income segala macam. Nah, kedua adalah capital market. Capital market itu ada masuk securities saham. Saham ada primary sama secondary. Jadi ada IPO atau market yang sudah ada di bursa efek.
Nah, yang capital market berikutnya adalah other types of borrowing and lending. Ini banyak sekali sama sekali. Banyak sekali. Salah satu contoh misalkan ada yang namanya REITs, Real Estate Investment Trust. Terus ada juga misalkan debt-nya dia bisa apa namanya personal guarantee segala macam. Terus dari asetnya dia yang lain-lain atau dari future buyer-nya. Misalkan lu punya buyer terus itu nanti akan dibayar kan. Nah, pembayarannya itu atau kontraknya itu akan menjadi jaminan buat lu pinjam uang. Itu bisa seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini di screen ini gue coba melihat mau mengilustrasikan, jadi masih kasih tahu kita invest itu kemana aja sih kita sebagai customer. Nah si customer ini juga bisa jadi si customer ini adalah merupakan apa pembuat rumah atau pembuat properti. Nah, kamu lihat yang sebelah kiri itu ada yang for sale untuk rumah. Terus karena dia sudah mendapatkan sebagai PT yang mendirikan rumah atau membangun rumah atau kompleks atau gedung, dia udah ada dana yang cukup lama nganggur, maka dia bisa juga investasi ke reksadana atau ke deposito di bank, atau dia bisa masuk juga ke forex, bisa juga masuk pasar uang, bisa juga masuk emas, bisa juga masuk ke saham, sesuai dengan apa sih yang mereka mau gitu loh. Terus pengusaha ini, si customer ini juga bisa masuk pengusaha-pengusaha, ini kebenaran tulisannya pengusaha muda ya, bisa juga pengusaha tua sih, atau yang sudah mature, yang sudah lama, atau mungkin sudah turun-temurun. Nah, dia juga bisa menginvest karena dia waktunya sudah cukup sibuk dengan bisnis, usaha dia sudah ada, dananya sudah ada, dia juga bisa menggunakan jasa fund manager. Si fund manager ini bisa berupa reksadana, atau dia mengelola, ya udah deh karena lu taruh dananya di gua, lu masukin aja sebagian ke reksadana yang gua kelola juga bisa. Atau si fund manager ini karena dana size-nya ini cukup besar, udah saya bikinin sendiri aja khusus buat kamu. Bisa juga dia bikininnya belum tentu dalam bentuk reksadana, tapi dia membuat satu produk atau membuat satu investasi yang dia split ke beberapa lainnya. Misalkan udah uang lu sebagian gua beliin emas ya, tapi ini ada laporannya. Terus sebagian gue beliin saham sekian persen, atau gue sebagian lagi masukin ke dalam forex, atau sebagian karena masuk ke bank harus ada cash, ya udah kita masukin ke bank atau deposito atau obligasi, bisa masuk seperti itu. Oke, presentasi gue nggak terlalu banyak, mudah-mudahan bisa jelasin di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum kita lanjut ke market update yang dibawain sama Arif. Oke, RJ, fund manager itu kadang-kadang beda-beda ya. Misalkan fund manager kayak reksadana pun dia beda-beda tergantung produk. Kalau untuk produk fixed income atau pendapatan tetap, rata-rata itu 1% sampai 1,25% per annum. Kalau misalkan dia ada yang berhubungan dengan saham atau majority produknya itu investasi saham, rata-rata 1,5 sampai 2,5% per annum. Jadi dari dia punya fee-nya doang ya. Tapi kalau ada lagi biasanya kan ada juga tuh sifatnya balance. Jadi 50-50 fixed income, 50% saham. Itu rata-rata sekitar 1,25 sampai 1,75. Itu depends. Tapi itu yang tadi gue sebutkan kira-kira berkisar di antara seperti itu. Dan satu lagi, kalau misalkan dananya cukup besar nih, dananya besar sekali, misalkan kebetulan kita berrezeki megang HM Sampurna lah, dia bilang, oke, lu coba deh atur dana gua, lu puter, lu kasih, lu invest aja, lu kasih report segala macam, lu kasih proposal di depan, kita kasih proposal dan dia setuju,
biasanya itu misalkan oke, kita pukul rata, misalkan 1,5% per annum untuk manajemen fee-nya kita, terus dia akan bisa bilang, saya kasih kamu booster. Boosternya tuh dalam arti kata, lu target berapa sih? Misalkan target lu setahun itu bisa di 10% net ya, kita bicaranya net. 10% net. Kalau 10% lu net itu tercapai, maka saya akan profit share ke lu misalkan let's say 5%. Itu bisa. Kalau misalkan target per tahunnya itu achieve misalkan di 15% sampai 20%, 15% lah kita ngomong lah, maka saya akan share ke kamu lebih besar 10%. Kalau misalkan sampai 20-30%, maka saya akan kasih kamu lebih besar lagi 10% dari profit di luar yang manajemen fee itu ya. Atau misalkan oke, karena gua dapat 30%, ya oke lah gua kasih lu 15% lah, bisa kayak gitu. 15%-nya bukan dari 15, misalkan lu dapatnya 30, bukan berarti 15% dari 30 ya. Jadi misalkan 30% itu dari 1 juta kan 300 ribu. Nah, itu 15% dari 300 ribu. Jangan dilihat angka 30% terus 15% terus jadi bagi untungnya 50-50 dong. Bukan seperti itu ya. Jadi total dalam rupiahnya dikali 15% atau 20% profit sharingnya. Oke, silakan ada lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan, baik mau langsung atau lu ngetik di chat, kita langsung lanjut aja ya untuk si Arif, takutnya udah terlalu sore. Rif, silakan Rif untuk market update.